Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman dari Knockout Kejuaraan Global Chess.com 2022. Kalau kemarin kalian sudah melihat sajian partai dari mantan juara dunia catur dari Rusia Vladimir Kramnik, di video kali ini kalian akan melihat permainan dari Viswanathan Anand, The Legend Chess of India, berhadapan dengan Pankratov Pavel. Teman-teman, kenapa Anand bisa bermain di turnamen ini? Karena kejuaraan ini merupakan kejuaraan global dan bebas diikuti oleh para pemain catur terbaik dunia. Dan ternyata Anand masih bisa menunjukkan kemampuannya karena dia lolos ke babak 64 besar dunia. Dan kita akan lihat pertandingan mereka, ya walaupun sayang sekali dari 4 game, kemudian partai tiebreak Anand kalah. Tapi ini merupakan salah satu sajian terbaik dari Viswanathan Anand berhadapan dengan Pankratov. Ya, Pankratov memulai dengan langkah E4 dan dijawab Anand C5, kemudian putih kuda F3, hitam E6. A6. Ya, ini merupakan pembukaan Sicilian different variasi O'Kelly. Kemudian putih C4, hitam D6, kemudian putih D4, pion C memukul pion, kuda memukul pion dan hitam kuda F6. Kemudian putih kuda C3, hitam E6, kemudian putih gajah E3 dan hitam gajah E7, putih F3, hitam B6. Kemudian putih lanjutkan dengan benteng C1 dan hitam rokade pendek dan putih menteri D2, hitam gajah B7. Putih lanjutkan dengan serangan dari sayap raja dengan game 4, hitam kuda C6. Kemudian putih menjalankan langkah raja D1, mungkin dilihat di sini evolution bar langsung unggul untuk hitam, tapi ini adalah salah satu cara manuver dari permainan putih berhadapan dengan Sicilia variasi O'Kelly ini, teman-teman. Hitam lanjutkan dengan manuver kuda D7, putih kuda memukul kuda, gajah memukul kuda, dan raja C2. Jadi setup yang ingin dilakukan oleh pemain putih adalah raja bergeser dan raja akan aman di petak B1. Ya karena bentengnya udah bergerak ya ke petak C1. Ya ini adalah cara bagaimana Grandmaster dunia melakukan manuver, teman-teman. Jadi kalian bisa tiru itu. Kemudian, bagaimana cara Anand mendobrak di langkah ke-14 ini? Ya Anand mendobrak dengan langkah B5. Boom. Kemudian putih raja B1, hitam kuda E5, mengincar 2 pion, C4 dan F3. Pankratov lanjutkan dengan langkah F4. Ya, dia memberikan pion di petak C4 atau G4, Anand pilih mengambil pion di petak G4, dan itu merupakan keputusan yang terbaik. Putih lanjutkan dengan benteng G1, kemudian hitam kuda memukul gajah, menteri memukul kuda, dan hitam menteri A5. Putih menteri D4. Diam-diam dia mengincar checkmate di petak G7, Anand melihat itu dan dia jalan G6. Putih dobrak dengan F5, boom. Hitam B4, pion F memukul pion G6, Anand memukul pion dengan pion H. Ya, Anand tidak mau terpancing ya ketika putih melakukan pion F makan G6 dan mengambil kuda karena itu akan berbahaya dan putih akan mendapatkan checkmate dengan pion G makan H7, raja memukul pion dan checkmate dengan menteri G7. Tidak ada yang gratis di kelas top Grandmaster, teman-teman. Itulah kenapa Anand pion H makan G6. Nah, kalian bisa tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh putih di langkah berikutnya, teman-teman, dan mengguncang permainan. Karena di langkah berikutnya, Pankratov Pavel memainkan langkah akrobatik kuda D5. Boom. Melakukan pengorbanan kuda, diterima oleh Anand. Kemudian pion E makan pion, gajah tarik ke petak D7. Putih gajah D3 dengan ide kombinasi gajah memukul pion G6, hitam dorong pion B3. Boom. Belum mengizinkan putih untuk melakukan kombinasi pada pion G6, Pankratov benteng C E1. Bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dimainkan oleh Paman Anand di langkah berikutnya? Karena ini langkah yang sangat luar biasa, teman-teman. Congratulations kalau kalian bisa mengkalkulasikan langkah hebat gajah ke petak G5. Boom. Karena kalau makan pion A2 itu cuma sesaat doang ya, teman-teman. Ya karena kalau makan pion A2 dengan menteri makan A2, putih akan raja ke petak C1 dan menteri A1 akan raja D2. Sementara ini serangan yang sangat berbahaya. Apalagi ini bermain dengan sistem waktu catur cepat. So, langkah gajah G5 selain mencegah gajah melakukan makan pion G6, juga ini tidak bisa dimakan ya gajahnya. Karena menteri menjaga ancaman terhadap benteng E1.
Kemudian pawn cut-off, pemain putih lanjutkan dengan memukul pion B3. Anan setup dengan menteri D2, putih benteng E2, menteri ke petak F4. Indah sekali manuver dari Anan dengan menteri D2, kemudian menteri F4 dan membantu pertahanan. Putih menteri C3, Anan gajah F6, putih menteri C2, hitam benteng A ke petak E8, putih benteng F2, hitam menteri D4, gajah memukul pion G6, boom. Pion F memukul gajah, menteri memukul pion. Sayang ini tidak cukup karena Anan gajah ke petak G7. Putih benteng D2, teman-teman. Kalau kalian jadi pemain hitam, bisakah kalian tebak langkah kunci kemenangan di langkah ke-33 yang dilakukan oleh Viswanathan Anand? Ya, Anand membuat putih menyerah dengan langkah kunci gajah ke petak F5. Boom, skakster. Ya, jika dilanjutkan dengan raja bergeser ke petak ke-1, maka gajah tinggal makan menteri. Atau ada langkah immortal juga benteng ke petak E1, di mana kalau dimakan, maka akan ada menteri makan pion D2. Nah, sementara apabila menteri memakan gajah, ya jelas akan kalah ya, karena akan ada menteri makan benteng G1. Itulah yang akan terjadi. Namun sayang sekali lagi Anand kalah di partai ini. Ponratov menang di babak partai tiebreak. Formatnya adalah 4 game, dan kalau misalkan seri dari 4 game, maka akan ada babak tambahan. Ya, tapi ini tidak melepaskan kekaguman kita ya pada sosok Viswanathan Anand, walaupun dia udah lama nggak bermain dan dia lebih sibuk. Apalagi kemarin baru terpilih menjadi wakil presiden FIDE ya. Dia tetap memberikan kiprahnya, tetap memberikan ilmunya kepada para pecatur muda India, dan hari ini India memiliki Grandmaster baru, Grandmaster ke-76 atas nama Pranav Anand. Apa komentar Anda? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.